Halo cuy, hari ini kita bakal ngebahas asal-usul benda yang gak pernah diajarin di sekolah. Benda-benda sepele yang kalian pakai tiap hari tapi ternyata sejarahnya absurd, gelap, dan kadang gak masuk akal cuy. Selamat datang di obrolan absurd, tempat mitos ketemu fakta dan bikin kalian mikir nih. Loh, kok bisa kayak gitu cuy? Oke cuy, tanpa basa-basi kita gas ke videonya. Cuy, tiap hari kalian megang uang, tapi pernah mikir nggak? Kenapa bentuknya kertas? Kenapa bukan logam semua gitu kan? Kenapa ada tanda tangan bank sentral? Dan kenapa warnanya absurd campur-campur? Jadi gini cuy, awalnya manusia nggak punya konsep uang sama sekali. Semua transaksi dilakukan lewat barter. Ayam ditukar beras, beras ditukar ikan, ikan ditukar singkong. Masalahnya nih, apa kabar kalau yang kamu mau itu nggak butuh barang kamu? Makanya muncul yang namanya komoditas uang cuy. Kulit hewan, butiran garam, biji-bijian. Yang lucunya di beberapa tempat kulit musang dan cangkang kerang jadi alat tukar paling berharga cuy. Lalu muncul logam, tembaga, perak, dan emas nih. Tapi karena berat, rawan dicuri, dan susah dibawa, akhirnya Tiongkok menemukan solusi paling edan nih. Mereka nyetak uang dari kertas. Ini terjadi sekitar abad ke-7 di masa dinasti Tang dan Song. Lucunya uang itu awalnya cuma surat jaminan, bukan nilai asli cuy. Tapi dinasti-dinasti itu bangkrut karena terlalu banyak nyetak duit. Inflasi udah pasti, mirip beberapa negara modern, ya kita nggak bahas itu cuy. Akhirnya uang kertas menyebar ke seluruh dunia, Timur Tengah, Eropa, sampai Asia Tenggara. Dan masuk Indonesia lewat perdagangan Cina dan VOC nih. VOC bahkan bikin uang kertas pertama di Nusantara tahun 1748 cuy. Dan sekarang nih, uang kertas kalah sama, aku menyebutkan QRIS cuy. Dulu manusia barter ayam, sekarang tinggal cuy scan dulu, anjir lah cuy. Dan ini lucu nih, kenapa namanya sendal jepit tapi asalnya bukan dari Jepang nih? Benar cuy, Jepang punya sandal tradisional bernama Zori. Tapi sandal jepit modern yang kalian pakai ke warung, buat mandi, buat jalan santai, itu berasal dari Mesir kuno. Ya, 4000 tahun yang lalu orang Mesir udah pakai sandal model Y seperti itu cuy. Bahannya kulit hewan atau daun papirus. Lalu desainnya menyebar ke Yunani, ke Romawi, kemudian ke Jepang yang membuat versi Zori cuy. Nah, dari Jepang lah nama sandal jepit muncul di Indonesia. Karena pas zaman perang banyak barang-barang Jepang masuk ke Nusantara. Modelnya sederhana, murah, dan tahan banting. Tapi sandal jepit modern yang kalian pijak sekarang itu diciptakan dari Amerika setelah Perang Dunia Kedua cuy. Amerika meniru sandal Jepang, Mas Ali kan, dan jadilah sambal jepit yang kita kenal sekarang. Indonesia, kita juara dunia dalam satu hal. Pakai sandal jepit buat semua acara, mandi iya, kondangan iya, nyari ayam iya, sampai ngejar maling iya cuy. Sandal paling santai tapi paling nasionalis nih, anjir lah. Cuy, tahu nggak? Payung itu diciptakan untuk hujan. Awalnya payung digunakan untuk melindungi kulit dari matahari. Dan hanya orang kaya atau bangsawan yang boleh memakainya. Di Mesir, payung terbuat dari daun palem atau kain yang direntang dengan tulang kayu nih. Di Tiongkok, payung menjadi simbol kekuasaan pejabat tinggi. Baru ratusan tahun kemudian payung digunakan untuk hujan setelah ditambahkan lapisan lilin yang membuatnya tahan air. Yang menarik nih, di Eropa, payung awalnya dianggap benda aneh. Laki-laki yang membawa payung diejek karena dianggap feminim. Tapi setelah John Henry, seorang pria Inggris, mulai memakai payung kemanapun ia pergi, orang-orang mulai ikut. Itu sekitar tahun 1750-an cuy. Lalu payung jadi bisnis besar. Ada payung lipat lah, payung otomatis, payung anti angin, payung super kecil yang bisa masuk saku gitu kan. Tapi ada satu kesamaan dari sepanjang sejarah. Payung selalu hilang entah kemana. Dipinjemin hilang, taruh di kelas hilang, taruh di kos hilang. Ya emang udah takdirnya cuy. Cuy, sabun yang kalian pakai wangi-wangi itu awalnya diciptakan dari campuran lemak hewan dan abu kayu. Beneran cuy, gak bohong. Cerita awalnya ada dua versi nih. Versi 1, wanita Sumeria 2800 sebelum Masehi. Mereka mencampur minyak dengan abu tanaman untuk membuat cairan pembersih. Versi 2, Bukit Sapo, Roma kuno nih. Di sebuah bukit tempat orang-orang melakukan ritual pengorbanan hewan, hujan turun dan membawa campuran lemak hewan dan abu kayu ke sungai.
Ketika perempuan mencuci pakaian, mereka sadar bajunya jadi lebih bersih dari biasanya. Dari situlah sabun muncul cuy. Tapi sabun pada zaman dulu kasar, bau dan hanya dipakai untuk mencuci baju, bukan tubuh. Orang zaman dulu mandi itu jarang cuy. Baru di abad ke-19 sabun industri muncul dan sabun jadi hal wajib nih. Sekarang sabun ada ratusan jenis, cair, batang, scrap, herbal, whitening, antibakteri, bahkan sabun aroma kopi cuy. Dulu sabun itu barang jorok, sekarang sabun itu barang wajib. Perkembangan yang cukup absurd cuy, anjay. Cuy, sendok itu benda paling biasa di rumah. Tapi tahu nggak, awal mula sendok itu bukan dari logam, bukan dari kayu, tapi dari tulang hewan. Di zaman Paleolitik nih, manusia purba ngambil tulang hewan yang ujungnya pipih buat nyendok sup atau bubur. Di Mesir kuno, sendok dibuat lebih mewah. Dari gading, kayu cedar, sampai emas untuk para bangsawan. Fungsinya nggak cuma buat makan, tapi juga buat upacara agama cuy. Lalu Yunani dan Romawi mulai pakai perunggu dan perak. Tapi yang lucu nih, sendok belum dianggap alat standar makan sampai Eropa abad pertengahan cuy. Orang dulu makan pakai tangan, garpu dan pisau. Sendok cuma buat sup cuy. Lama-lama sendok jadi barang wajib sampai muncul stainless steel nih, bahan anti karat yang ditemukan tahun 1913. Dari situ sendok menjadi murah, awet dan jumlahnya misterius. Karena satu hal ini benar di seluruh dunia, sendok gak pernah lengkap 6, pasti hilang satu cuy. Gelas itu kayaknya simpel cuy, tapi asal usulnya cukup liar nih. Awalnya manusia minum pakai tangan, lalu pakai tempurung kelapa, labu kering, dan mangkuk kayu. Bangsa Mesir dan Mesopotamia bikin gelas pertama nih, tapi dari tanah liat bukan kaca. Gelas kaca muncul di Timur Tengah sekitar 1500 sebelum Masehi. Tekniknya sulit dan mahal cuy, jadi hanya raja dan bangsawan yang bisa minum pakai gelas kaca. Lalu bangsa Romawi menemukan teknologi glass blowing nih, alias meniup kaca panas sampai membentuk wadah. Dari situ gelas kaca menyebar ke dunia. Di Eropa abad pertengahan, gelas kaca jadi simbol kemewahan, tapi juga jadi masalah. Karena gelas kaca mudah pecah, bangsawan biasanya punya budak khusus buat bawain gelas biar aman. Lama-lama masuk pabrik, diproduksi massal, gelas jadi barang murah. Sekarang bentuknya ratusan cuy. Mug, tumbler, kap botol, gelas jamur, sampai gelas yang kalau jatuh bunyinya ting gitu kan, tapi tetap retak cuy. Anjir lah. Cuy, manusia sudah menemukan gunting sejak ribuan tahun lalu, tapi bentuknya gak seperti sekarang. Gunting pertama ditemukan di Mesir sekitar 1500 sebelum Masehi nih. Berupa dua pisau yang dihubungkan pegas, modelnya kayak penjahit, bukan yang nyilang. Baru bangsa Romawi bikin gunting modern yang nyilang seperti sekarang sekitar abad pertama nih. Tujuannya buat potong kain, rambut, bulu domba, dan kebutuhan rumah tangga. Abad demi abad, gunting makin canggih, makin presisi. Ada gunting bedah, gunting jahit, gunting kuku, gunting kertas, gunting bonsai gitu kan. Tapi ada satu hal yang tetap sama sejak dulu. Gunting cuma bagus di tangan orang tua. Kalau anak kecil pegang, langsung habis ujung buku pelajaran. Anjir lah. Cuy, gimana orang zaman dulu tahu waktu? Zaman belum ada jam, gak ada angka, gak ada alarm gitu kan. Awalnya orang pakai bayangan matahari, itu disebut sundial cuy. Kalau bayangannya panjang berarti pagi, kalau bayangannya pendek berarti siang. Kalau hilang ya malam. Tapi masalahnya kalau mendung jamnya error. Lalu muncullah jam air, lalu jam pasir. Ini lumayan akurat tapi tetap gak sempurna. Lalu pada abad ke-14 Eropa bikin jam mekanik besar nih, yang bunyinya tong tong gitu kan, tiap 1 jam. Jam ini diletakkan di gereja atau balai kota. Setelah itu jam saku ditemukan, baru kemudian jam tangan pada tahun 1800-an. Dan sekarang nih jam bukan cuma penunjuk waktu tapi pengingat hal-hal menyakitkan. Alarm bangun pagi. Haha. Cuy, sikat gigi modern baru ada tahun 1938. Tapi manusia membersihkan gigi sudah sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Mesir pakai ranting yang ujungnya dilumbarkan sampai kayak kuas. Orang Yunani pakai kain kasar, sedangkan bangsa Arab pakai miswak yang sampai sekarang masih dipakai cuy.
Sikat gigi modern ditemukan oleh tahanan bernama William Addis tahun 1780 di Inggris. Dia bosan di penjara nih, lalu mengumpulkan tulang hewan dan bulu babi hutan. Disusun jadi satu, jadilah sikat gigi cuy. Tapi bulu babi hutan terlalu kasar, bikin gusi luka. Akhirnya tahun 1938 muncul sikat gigi berbulu nilon. Aman, murah, dan mahal. Mulai dari situ sikat gigi jadi benda wajib di rumah dan muncul satu ritual universal nih. Beli sikat gigi baru, yang lama entah kemana. Dayah, itu tadi asal-usul benda-benda yang setiap hari kalian pegang tapi nggak pernah kalian pikirin. Dari uang kertas yang awalnya cuma surat janji, sampai sikat gigi yang ditemukan narapidana. Dari sandal jepit Mesir kuno, sampai gelas kaca yang dulunya cuma dipakai raja. Hal-hal kecil tapi perjalanannya ribuan tahun dan absurd banget. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, kalian tahulah, tinggal pencet tombol subscribe dan like. Ya kalau bisa komen lah, dah ya, iyalah sampai.